warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah kepada yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Umi Salamah SPD MPD, yang kami hormati Bapak Pengajar Praktek, Bapak Joko Praitno SPD. Perkenalkan, saya Mahfud SPD MPD, Kepala Sekolah dari SD Negeri Manggarwetan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Grobogan, dan bersama teman saya yaitu Bu Ayu Yesi Lestari. Beliau adalah guru kelas 5. Nanti kita akan melaksanakan coaching supervisi, di mana ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua observasi, yang terakhir adalah tahap pasca observasi. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan melaksanakan tahap pra-observasi, ya. Gimana, sudah siap gitu ya? Ya. Baiklah, untuk selengkapnya mari kita ikuti video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Ayu. Apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mahfud. Kabar saya. Nah, Bu Ayu, kemarin kan 2 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bu Ayu bahwa saya akan melaksanakan supervisi akademik di kelas Bu Ayu. Dan alhamdulillah Bu Ayu sudah menyetujui dan sudah mengatur jadwal. Nah, dalam supervisi akademik ini kan sudah kita ketahui ada 3 tahapan ya, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, siang hari ini kita akan melaksanakan tahap pra-observasi, di mana pada siang hari ini nanti harapan kita bersama-sama berdiskusi, bertukar pikiran terkait persiapan Bu Ayu nanti untuk melaksanakan supervisi besok. Nah, supaya besok supervisi itu bisa berjalan lancar dan sukses, dan tentunya bisa meningkatkan pembelajaran pada kelas Bu Ayu. Nah, untuk mengawali percakapan hari ini, kalau boleh saya tahu itu harapan apa sih yang akan didapatkan dalam percakapan siang hari ini? Apa, Bu Ayu? Saya senang sekali bisa berbincang dengan Pak Mahfud hari ini, bisa bertukar pikiran tentang peningkatan kompetensi saya dalam melaksanakan pembelajaran. Saya akan berdiskusi sama Bapak mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya gunakan besok, Pak. Iya. Kalau boleh tahu, besok itu materi apa itu yang disampaikan Bu Ayu? Materi tentang apa? Saya akan menyampaikan materi tentang sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda. Itu pada kelas 5 ya? Ya. Nah, terkait materi yang akan disampaikan, tentunya dalam RPP itu ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuannya kalau boleh saya tahu tentang apa ya tujuan pembelajarannya dalam RPP Bu Ayu? Tujuan pembelajarannya itu ya menjelaskan sifat-sifat benda padat, sifat-sifat benda cair, dan benda gas. Benda gas, iya. Nah, dari tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan Bu Ayu tadi, nah kira-kira apa yang ingin dikembangkan? Yang ingin dikembangkan apa? Dari tujuan pembelajaran tadi, yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana nanti semua murid itu bisa menerima pembelajaran yang saya lakukan. Karena siswa saya ini mempunyai berbagai kecepatan belajar yang berbeda, Pak. Ada yang cepat dalam menerima pelajaran, ada juga yang lambat. Terus metode dan media juga kalau bisa saya upayakan supaya tidak monoton gitu, Pak. Iya, luar biasa ya. Nah, kemudian tentunya ada persiapan-persiapan yang akan sudah direncanakan. Kira-kira persiapan apa yang
akan disiapkan oleh Bu Ayu untuk besok pagi seperti itu? Yang sudah saya persiapkan untuk besok pagi, saya sudah membuat RPP. Ya. Tentunya RPP yang berdiferensiasi Pak, iya. dari diferensiasi konten, Ya. produk-produk hasil belajar, Bagus. serta media-medianya juga yang sesuai kompetensi masing-masing siswa. Dan saya juga di dalam RPP itu mencantumkan KSE Pak, sosial emosional itu loh Pak. Saya. Serta ada unsur budaya positifnya. Saya juga sudah menyiapkan media pembelajaran dan LKPD yang berbeda pada setiap kelompok agar kontennya, prosesnya juga berbeda. Selain itu saya juga sudah mempersiapkan assessment sesuai kelompoknya, sesuai bakat dan minat mereka masing-masing. Ya, alhamdulillah luar biasa ya. Semua sudah disiapkan Bu Ayu dengan sangat matang. Nah, kemarin juga kita sudah berdiskusi sebentar, tapi Bu Ayu sudah cepat ya, sudah melaksanakan persiapan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau boleh saya tahu nih, terus kemudian strategi apa yang akan dilakukan dalam RPP yang sudah dibuat Bu Ayu itu strategi apa? Kalau strategi yang sesuai RPP yang sudah saya buat itu, saya akan melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi Pak. Karena sesuai diagnosa awal, murid-murid saya ini mempunyai gaya belajar yang berbeda. Ada yang audio, ada yang gaya belajarnya visual, ada yang gaya belajarnya kinestetik. Berarti Bu Ayu besok akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana Bu Ayu tadi sudah pada awal mau masuk ke materi sudah melaksanakan penilaian awal atau diagnosa awal seperti itu ya. Berarti sudah ditemukan 3 kelompok tadi, ada auditori, visual, dan sungguh luar biasa. Nah, karena nanti Bu Ayu itu akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, tadi Ibu mengatakan ada 3 tadi ya, tadi sudah, berarti sangat luar biasa ya sudah disiapkan Bu Ayu. Nah, kemudian tadi Bu Ayu sudah mengungkapkan dari harapan tujuan pembelajaran dan pembelajaran yang berdiferensi yang akan dilakukan. Nah, kira-kira ada tidak tambahan yang ingin disampaikan Bu Ayu atau hambatan, kekhawatiran untuk besok pagi ini? Begini Pak, saya itu khawatir sekali dalam pembagian waktu atau manajemen waktu pembelajaran pada setiap sesi tentunya ya, terutama itu dalam sesi diskusi dan presentasi Pak. Nah, saya itu tidak mau mengulangi kesalahan saya lagi. Banyak waktu yang terbuang dalam sesi tanya jawab. Besok saya itu berharap mampu mengatasi dan membatasi manajemen waktu dalam setiap kelompok dalam proses tanya jawab, supaya disiplin waktu itu benar-benar terjaga Pak. Jadi di sini Bu Ayu mengalami hambatan masalah manajemen waktu ya. Waktu kan sudah dibagi-bagi dalam RPP, diskusi berapa menit, persentase berarti kemarin sudah mengalami kemeloran waktu atau tambahan waktu ya, tidak sesuai presentasi, harusnya 5 menit malah menjadi seperti itu. Iya, benar sekali Pak. Ya. Terus kemudian dari tadi apa yang sudah direncanakan Bu Ayu, ada tidak sih yang membantu Bu Ayu untuk menyukseskan rencana ini nanti? Yang akan membantu saya tentunya murid sih ya Pak. Murid, terus bagaimana nanti saya bisa menyemangati mereka supaya lebih disiplin waktu, supaya mereka lebih mensupport saya dalam manajemen waktu. Ini perlu kerjasama yang kuat dengan siswa saya Pak. Iya, sungguh luar biasa Bu Ayu ya. Kemudian kapan rencana ini akan dilaksanakan atau direalisasikan? Saya akan menjalankan rencana pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah saya terapkan, yang saya rencanakan. Saya akan berkomitmen untuk mendampingi anak-anak dalam proses pembelajaran sesuai bakat dan minat masing-masing. Iya, komitmen yang sangat luar biasa ya dari Bu Ayu. Nah,
Bayu, tadi kan kita sudah ngobrol dari awal sampai akhir. Mungkin bisa diceritakan tadi awal hingga akhir tadi mengenai harapan, tujuan, hambatan, kemudian jalan keluarnya, komitmennya seperti apa. Secara singkat saja. Kalau harapan saya ya Pak, setelah coaching supervisi akademik ini, harapan saya itu tentang peningkatan kompetensi saya dalam melaksanakan pembelajaran, terus tujuan pembelajaran yang ingin saya capai untuk anak-anak itu adalah anak-anak mampu menjelaskan sifat-sifat benda padat, benda cair, serta benda gas dengan benar. Terus kalau hambatannya itu pada pengalaman kemarin itu pada waktu pembagian waktu. Kemudian komitmennya tadi bagaimana? Komitmennya ya perlu kerjasama yang baik untuk mendampingi siswa agar semakin disiplin serta semangat, sehingga mereka mensupport saya untuk menjaga kedisiplinan waktu. Ya, bagus. Luar biasa ya Bayu ya. Nah, tadi setelah kita bicara dari awal hingga akhir tadi, bagaimana yang dirasakan Bayu? Bagaimana perasaannya? Saya merasa lebih terbuka atas masalah saya tadi, karena tadi belum tahu akarnya itu apa sebenarnya. Yang saya takutkan, khawatirkan itu apa. Nah, setelah coaching supervisi akademik ini, oh ternyata akarnya masalah ini. Jadi sudah ketemu sendiri ya Bayu ya. Iya, terima kasih Bayu sudah meluangkan waktu untuk pra observasi. Semoga besok dalam observasinya, dalam pembelajarannya bisa berjalan sukses dan lancar. Lihat Bu ya. Terima kasih Pak Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, tetap semangat, luar biasa hebat. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Ya, alhamdulillah. Hari ini kelas 5 masuk semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita belajar, mari kita sepakati dulu keyakinan kelas kita hari ini ya. Masih ingat kan? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Saling menghormati sesama. Yang kedua, Bagaimana salah guru berjelas-jelas, ya. menjadi murid yang baik dan paham, menjadi pemahaman Keempat, menjaga kebersihan. Kelima, mengumpulkan tugas tepat waktu. siap melaksanakan. Siap. Bagus, terima kasih. Nah, sebelum kita belajar, Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan sifat-sifat benda padat, sifat benda cair, dan sifat benda gas. Ya, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan, menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Siap ya? Silakan. Ya. Coba Guru mau tanya, di rumah kalian ada gas apa tidak? Di mana? Di dapur. Nah, itu untuk apa gasnya? Di dalam gas itu kira-kira isinya apa?
minuman dan minumannya itu sifatnya bagaimana? Hah? Padat. Airnya minumannya itu tuh padat apa cair apa? Cair. Kalau tabung gas padat. Ya memang tabungnya padat tapi di dalamnya apa? Gas. Coba yang guru bawa ini apa? Minuman sama botol minumnya. Kalau botolnya benda apa ini? Coba jelas sini. Coba dipegang ini. Ini botolnya benda apa? Bener? Bener apa enggak? Botolnya saja. Kalau botolnya benda ada tapi coba ini airnya benda apa coba? Cair. Sudah paham ya? Benda cair, benda padat, terus benda gas contohnya di balon yang kamu tiup sama di gas. Nah, untuk lebih konsentrasi ke pelajaran kita selanjutnya, mari kita lakukan teknik stop berikut ini. Ikuti Bu Guru ya. Itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, rilekskan badan, tangannya boleh di atas meja, terus atau bisa boleh di atas paha sini juga boleh. Yang penting ambil posisi rileks. Terus pejamkan mata kalian. Pejamkan. Kalau pejam itu matanya terbuka apa merem? Ya, coba mulai pejamkan mata. Tarik nafas yang dalam. Tahan sebentar di perut, keluarkan perlahan. Fokuskan pikiran. Matanya terpejam ya, tenangkan pikiran kalian, keluarkan perlahan. Nah, sekali lagi yuk. Tarik nafas, rileks. Tahan sebentar, keluarkan perlahan. Dan tepuk tangan buat kalian. Bagaimana perasaannya setelah melakukan teknik stop tadi? Masih tegang atau sudah rileks? Nah, coba amati video di depan. Nah, yang pertama yang dipilih-pilih pakai tangan itu benda apa? Nah, benda apa jenis namanya? Malam atau parafin. Ya, itu benda apa berarti? Yang atas namanya apa? Batu. Kerikil. Benda? Yang kedua? Air. Ketiga? Tadi apa bawa? Balon. Benda gas ya. Nah, coba ciri benda padat apa? Kelompok 1 dibaca. Benda padat memiliki sifat partikel Udah macam. Yang keras ya. Benda padat memiliki sifat partikel, penyusunnya sangat rapat dan teratur. Gaya tarik antara partikel sangat kuat. Bentuk benda tetap, volume benda tetap. Meskipun demikian, bentuk dan volumenya dapat diubah dengan beberapa perlakuan seperti diberi panas, diberi tekanan, dan diberi perlakuan fisik, dilipat, digunting, ditekan, dan lain-lain. Ya, tepuk tangan buat Caca. Terus contoh benda padat. Siapa yang bisa menceritakan contoh-contoh benda padat di depan? Silakan maju. Perwakilan dari kelompok berapa? Yo, yang berani. Sofi, ceritakan contoh-contoh benda padat. Ya. Apa saja kan sudah terlihat itu. Yuk, bisa diceritakan. Yang pertama, contohnya apa dulu benda padat?
batu, meja, gelas, lemari, kapas, busa, karet, dan lain-lain. Betul atau tidak? Itu termasuk bentuk ada? Betul. Sofi. Sekarang kalian ibu bentuk kelompok ya, yang kelompok sini kelompok 3, ini kelompok 2 sama kelompok 1 ya. Ini sudah ibu kelompokkan sesuai kemampuan kalian masing-masing ya. Ada yang suka menggambar, ada yang suka lihat video ya. Nanti produknya pun yang dihasilkan berbeda-beda. Ada yang bentuknya gambar, ada yang bentuknya berupa cerita langsung dari kalian, cerita lisan ya. Terus ada juga yang menyimpulkan dari video ya, dan ada juga yang praktek langsung. Paham ya? Ibu bimbing sesuai kemampuan kalian. Ibu bagi tugasnya masing-masing kelompok. Ya, segera amati tugas-tugas yang diberikan setiap kelompok. Yang kelompok 1, dengarkan ya, yang kelompok 1 menganalisis materi yang di buku yang diberikan guru ini. Kemudian nanti produknya, hasilnya berupa laporan sifat-sifat benda ya. Kalau padat sifatnya bagaimana ditulis ya. Laporannya hasilnya berupa tulisan laporan masing-masing sifat benda. Sudah paham kelompok 1? Sekarang mulai kerjakan sini berapa? Buat kelompok yang 2 analisis video yang ditampilkan guru ya. Kemudian kalian membuat laporan tentang sifat-sifat benda. Nanti videonya ibu putarkan lewat HP ya. Kemudian kelompok 3 kalian melakukan percobaan sifat-sifat benda ya. Sudah, yuk mulai. Buat yang kelompok mengamati video ini bisa diperlihatkan ke guru tentang video. Nah, Sofi. Ayo, pribadi ikut dator masuk. Kenapa tapi rasa tidak kayak tenang? Tapi yang lebih. Amati video. Kalian nulis ya. Ini yang praktek, yang mempraktekkan kelompok sini ya. Iya, coba kalian praktek sifat-sifatnya benda padat apa, benda cair apa kalian. Ya, mulai. Terima kasih. Sekarang perwakilan masuk ke depan ya. Tiap
Dari sekali. Lihat di depan. Yo sopir udah moco. Kalian coba simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ayo. Yang pertama tadi ada benda apa? Sifatnya bagaimana? Keras. Ukurannya bagaimana? Tetap apa berubah? Terus yang kedua benda apa? Sifatnya bagaimana? Ukurannya tetap, bentuknya berubah sesuai wadah. Terus yang ketiga benda apa? Yang ketiga benda sifatnya bagaimana benda gas? Ayo, sifat benda gas bagaimana? Tidak terlihat, bentuknya berubah sesuai bentuknya. Sekarang contoh benda padat apa saja lagi? Yang keras, contoh benda padat. Oh, keras. Ya, contoh benda cair. Air. Terus oli, terus bensin. Contoh benda gas. Gas ya. Terima kasih. Nah, sekarang coba kalian kerjakan evaluasi ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Yo. Yang bagus toh, yang sopan. Duduk kembali. Yang rapi. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar? Senang. Semangat toh, kalau senang masa lemes. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Kalau senang kasih jempolnya ke atas juga. Nah, terima kasih ya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu yuk. Siapa? Ya siapa? Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam.